Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia bagi teman-teman channel Keren Pajak dimanapun teman-teman sekarang berada. Oke teman-teman, semoga tetap kita doakan teman-teman dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Teman-teman, di kali ini ya kita akan mencoba mengupas mengenai pemerintahan sedikit ya, istilah-istilah pemerintahan teman-teman. Jadi di negara kita di Republik Indonesia itu kan hampir setiap kepala daerah itu tidak selamanya ya, atau tidak forever, tidak abadi. Itu sering terjadi pergantian atau pemilihan daerah. Sebagai contoh ini bupati diganti orang lain, gubernur diganti orang lain dan sebagainya. Oke, karena itu kita untuk kali ini akan sedikit bincang-bincang mengenai, semoga teman nambah wawasan kita mengenai perbedaan istilah PLT, PJS, PJ, dan PLH. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai PLT. Apa sih PLT? Jadi PLT itu merupakan singkatan dari pelaksana tugas, teman-teman. Jadi singkatan dari pelaksana tugas ya. Nah, di sini ketika orang tersebut menjadi PLT itu tidak semena-mena, teman-teman. Biasanya PLT itu dijabat oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. Ini kita bicara dalam lingkup pemerintah daerah ya, teman-teman ya. Jadi PLT itu diberlakukan kepada daerah tertentu tidak melaksanakan tugasnya sebagai sementara waktu. Jadi ketika kepala daerah tidak melaksanakan tidak menjabat mungkin karena sesuatu hal, maka ini diambil PLT ya, teman-teman. Wakil. Dasar hukumnya adalah kenapa harus ada PLT diatur dalam pasal 66 tahun 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2018 pada kita pemerintahan daerah. Oke. Kalau kita bicara undang-undang itu luas gitu ya, banyak pasal, banyak undang-undang yang ada di Indonesia ini karena semuanya sudah diatur ya. Yang kedua adalah pejabat sementara atau disingkat pejabat atau PJS ya, pejabat sementara atau PJS. PJS ini ditunjuk oleh Mendagri atau Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan tugas kepada daerah-daerah. Kita ulangi lagi ya, PJS itu adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Mendagri dalam menjalankan tugas kepala daerah yang sedang cuti atau di luar tanggung jawab negara saat masa kampanye. Jadi kalau ada pejabat yang ikut kampanye atau cuti kampanye maka itu diganti oleh PJS gitu ya. Jadi PJS gubernur ditunjuk oleh Mendagri, namun PJS bupati atau wali kota berasal dari usulan gubernur, teman-teman. Kalau ada bupati teman-teman itu ikut pemilu, itu kampanye atau nyalek lagi, itu biasanya ada PJS di tingkat kabupatennya, teman-teman. Untuk dasar hukumnya ada di Permendagri ya, nomor 1 tahun 2016 tentang pasal 70 Undang-Undang nomor 10 tahun 2026 dan peraturan Mendagri nomor 74/2016 Junto. Sebelum melanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe channel Keren Fajar. Bagi yang belum subscribe dan like, yuk subscribe agar kita lebih semangat dan tentunya beragam informasi menarik dan baik akan kita berikan. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, yuk, jangan malu-malu. Oke ya. Selanjutnya adalah PJ atau penjabat. Ya, di PJ atau penjabat istilah lainnya adalah jika terjadi kekosongan posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, ini kekosongan ini disebabkan mungkin meninggal atau sakit atau di penjara, maka ini bisa diangkat menjadi PJ untuk mengganti pejabat yang sedang tadi itu ya, teman-teman. Jadi dasar hukumnya adalah di pasal 201 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024. Iya. Dan istilah yang terakhir adalah PLH atau singkatan dari pelaksana harian, teman-teman. Jadi PLH ini bisa dijabat oleh sekda atau sekretaris daerah ya. Kenapa? Karena terjadi ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dalam masa tahanan atau masa berhalangan sementara ya, ketika menjalankan tugas sehari sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi yang bersifat adalah PLH ya, apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah itu sedang ada masalah atau
bermasalah sementara waktu. Sedangkan untuk dasar hukumnya ada di Undang-Undang nomor 65 ya, pasal 65 ayat 5 dan 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi, teman-teman, mungkin itu saja dari kami mengenai info-info tentang pemerintahan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, apabila membantu alhamdulillah. Ayo selalu bersemangat dalam berkarya, semoga karya-karya kita dapat membuat orang di sekitar itu bermanfaat. Sekian dari kami, Wahyudi Yudhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.